Oke. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum. Ibu. Jadi untuk hari ini kita lanjutkan ya. Jadi dihitung sebagai kuliah yang ke-11 ya. Untuk kuliah ini jadi kalian harus paham teori tentang nilai eigen ya. Sudah ngambil semua aljabar linear? Udah kuliah? Udah pernah kuliah aljabar linear? Yang kalau nggak salah biasanya yang ngajar itu Ibu Novi, Ibu Des gitu. Udah pernah nggak ngambil mata kuliah itu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Udah nanti dibuka-buka lagi ya, dipelajarin lagi, ataupun kalau enggak bisalah browsing-browsing gitu ya, bagaimana cara mencari nilai eigen misalnya untuk matrik yang sederhana saja, ya misalnya 2x2 ya, atau 3x3 gitu ya, karena ini ada hubungannya sama nanti tugas ya. Oke, bisa kita langsung saja ke materinya ya. Ini tentang memanen populasi hewan ya. Jadi di sini memanen. Jadi bukan dibayangkan seperti kita memetik apa gitu, memanen itu ya, bukan memanen padi, bukan, tapi di sini ada istilah lain ya. Nah di sini istilah memanen atau bahasa asingnya itu harvesting. Itu artinya menghilangkan sekelompok hewan dari populasinya. Menghilangkan itu maksudnya ya apa ya, dalam tanda kutip di sini menghilangkan ya, bukan pakai magic atau apa, bukan, tapi ini dalam tanda kutip menghilangkan di sini, sehingga dia tidak sama dengan penjagalan. Kalau penjagalan itu kan memotong ya, memotong. Nah ini kebijakan pemanenan ya, suatu populasi hewan dia akan dipanen secara periodik, itu dikatakan berkesinambungan atau sustainable ya, jika hasil setiap panen selalu sama dan distribusi umur dari populasi yang tersisa setiap panen tetap sama ya. Kita lihat di sini apa ilustrasinya kayak gini nih ya. Ini populasi sebelum periode pertumbuhan ya. Di sini kalau kita hitung apa ini ya, hewannya kayak sapi atau apa ini, hewannya ada 10 ya. 1 2 3 4 5 6, ini 4 10. Nah, hewan ini kan dia akan bertumbuh ya, akan mengalami pertumbuhan sehingga jumlahnya menjadi banyak di sini. Kalau kita hitung di sini jumlahnya menjadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 gitu ya. 16 atau 15? Ya 16 ya. 16 ya, berarti ada nambah sebanyak 6 ya dari tadi. Nah, supaya dia tetap, ini nanti dia dipanennya sebanyak 6 saja di sini. Ya, 6 saja. Kita ambil 6. Nah, sehingga yang tidak dipanen itu, kenapa ini? Sehingga yang tidak dipanen ini nanti kan ini kalau dikurang 6 gitu ya, dikurang 6 nanti yang tidak dipanen itu kan sama dengan populasi sebelumnya nih ya. Kan dipanen ini. Nih, kita ambil 3 terus ada kecilnya itu ya. Kita ambil ya. Kita ambil 6 di sini sehingga jumlahnya nanti sama dengan yang mula-mula. Seperti itu kira-kira ilustrasinya ya. Nah, ini kita misalkan ini vektor ya. Perhatikan kalau vektor itu dia cara menulisnya kalau nggak ditulis pakai huruf tebal ya, kalau ngetik ya, kalau diketik dia pakai huruf tebal atau suatu dikasih panah kayak gini, ini vektor namanya ya. Jadi di matematika itu banyak apa, simbol-simbol itu beda ya, huruf miring itu apa, nanti yang tegak apa gitu ya. Nah kalau vektor itu dia pakai ini, pakai tanda apa, tanda panah di atasnya. Atau bisa juga hurufnya tebal, ditebalkan. Tapi kalau kita nulis pakai tulis tangan kan susah, pakai menebalkan gitu ya, membedakan tebal dengan tipisnya susah. Nah ini kita misalkan ini X ya, vektor X ini terdiri dari X1, X2, dan seterusnya sampai Xn, itu merupakan vektor distribusi umur dari populasi awal periode pertumbuhan. Yaitu. Nah XI-nya, XI itu adalah jumlah populasi
hewan betina dalam kelas I yang tidak dipanen dan dimisalkan L itu adalah matrik Leslie. Jadi Leslie itu seperti apa nanti bisa kita lihat ya. Sedangkan HI itu adalah fraksi dari populasi betina dari kelas I yang dipanen ya. Selanjutnya di sini pemanenan seragam ya. Pemanenan seragam itu apa? Ini banyaknya populasi yang menyebabkan kesulitan membedakan atau menangkap hewan-hewan dengan umur tertentu. Jadi ketika hewan itu banyak sekali gitu kan kita bisa sulit ya membedakan mana yang misalnya umurnya 1 tahun, mana yang 2 tahun atau misalnya udah besar sekali gitu kan, kalau 1, 2 itu masih ya. Tapi kalau udah misalnya 5 dengan 4 tahun kan susah membedakannya gitu ya, yang mana gitu ya. Terus kita mau menangkap misalnya umur 4 tahun gitu ya, nggak tahu gitu yang mana gitu, kecuali memang dimerekin atau ditandain. Nah, jadi seperti itu. Jadi sulit membedakan ketika kita akan menangkap. Nah, makanya dikatakan di sini kita mengatakan pemanenannya seragam. Nah, jika hewan-hewan itu ditangkap secara acak ya, ditangkap secara acak, kita misalkan H1, H2 itu sama H1 itu sama dengan H2, sama dengan H3, sama dengan H berapa gitu, dan kita misalkan aja dengan H karena sama ya, sehingga H itu kita tulis sebagai 1 dikurang 1 per lambda 1. Nah, lambda 1 ini adalah nilai eigen positif unik dari L. Jadi dia itu nilai eigen itu kan banyak ya, misalnya matriknya ada 12 kali 12 berarti nilai eigennya itu ada 12. Nah, di antara nilai 12 itu nanti ada yang unik. Unik itu artinya dia yang nilainya positif. Ya, yang lainnya mungkin negatif. Jadi yang dipilih di sini adalah nilai yang positif. Ya, nilai yang positif. Jadi bukan yang negatif, bukan yang 0. Itu yang dikatakan dengan unik ya. Nah, selanjutnya di sini kita tulis sebagai tadi ya. Nih, 1 ya. 1 ini B1 per lambda 1, B1 kali, lihat polanya ini ya. B1 kali B2 per lambda 1 kuadrat, B1, B2 dan seterusnya. B3 per lambda 1 pangkat 3, terus B1, B2 dan sampai Bn dikurang 1 dibagi dengan lambda 1 pangkat N1. Ini X1 tadi adalah atau sama dengan vektor eigen dari L yang berhubungan dengan nilai eigen lambda 1, yaitu vektor distribusi umur dari populasi setelah tiap panen ya, setiap panen. Nah, setelah tiap panen ini kita katakan vektor X1. Nah, kalau masih bingung kita lihat contohnya di sini ya. Contoh, suatu spesies hewan mempunyai rata-rata hidup 12 tahun dengan periode pertumbuhannya 1 tahun ya. Tuh. Kalau diketahui matrik Leslie-nya seperti ini. Nah, jadi kalau dia 12 tahun, rata-rata pertumbuhannya 1 tahun, berarti kita berhadapan dengan matrik Leslie yang ukurannya 12 kali 12 ya. 12 kali 12. Terus di sini nah, isi matrik Leslie itu nilainya itu antara 0 sampai 1. Jadi dia 0 sampai 1 ya. Kurang dari 1, antara 0 sampai kurang dari 1. Jadi nggak boleh 1 ya. Paling kecil 0. Yang diisi itu adalah sini baris pertama di matrik Leslie itu ya, baris pertama dengan diagonal utama sini. Nih, ya. Pertanyaannya apakah di sini harus 0? Tidak. Ya, di sini boleh angka lain, boleh angka lain. Dan nggak boleh juga 0 semua ya. Nggak boleh 0 semua. Ini boleh angka lain. Yang penting dia kurang dari kurang dari 1 tapi tidak boleh negatif. Jadi paling kecilnya 0. Nih. Ini diisi seperti ini. Sisanya itu adalah 0 semua. Jadi mirip dengan yang tadi ya. Kalau tadi kan di bawah sini ya nilainya. Kalau ini di atas nih. Itu matrik Leslie ya. Nah, nilai-nilai ini ditentukan dari soal ya. Ini menyangkut peluang ya. Ditentukan dari soal, artinya diketahui dari soal. Ini pertanyaannya, tentukan nilai eigen positif unik dari L. Jadi di sini kita harus mencari nilai eigennya. Yang kedua, fraksi pemanenan. Yang ketiga, persentase kebijakan pemanenan seragam dari masing-masing 12 kelas dipanen setiap tahunnya, terus faktor distribusi umurnya, terus tentukan interpretasi dari soal dari nomor 4 ini. Jadi nanti ini kan berupa angka, dari angka itu apa sih artinya? Interpretasi itu artinya kita mengartikan nilai yang kita peroleh. Contoh nih. Kita menggunakan, nah di sini karena matriknya 12 kali 12, jadi kalau dicari dengan manual itu
boleh dikatakan bukan mustahil ya, sangat sulit sekali gitu ya. Jadi di sini dia menggunakan metode numerik atau program. Jadi banyak program ya, bisa pakai MATLAB, pakai apa macam-macam gitu ya. Nah, setelah dicari pakai program, dapatlah nilai uniknya yaitu 1,176. Nah, fraksi pemanenan kita katakan sebagai, tadi kan pertanyaannya di sini, tentukan fraksi pemanenan. Cara mencari fraksi pemanenan itu adalah atau dilambangkan dengan H, nilainya adalah 1 dikurang 1 per lambda I. Jadi 1 dikurang 1 per 1,176. Ini cari dulu berapa nilainya. Misalnya 0,85 misalnya itu ya, 0,85, yang hasilnya 0,85, jadi 1 dikurang 0,85 nilainya 0,15. Terus ini pertanyaan yang ketiga, persentase kebijakan pemanenan seragam dari masing-masing dari 12 kelas setiap tahun ya yang dipanen. Tinggal kita kalikan aja, kan persen ya. Kita kalikan dengan 100%. Ya, memang 100% ya, persentase kalikan 100%. Jadi nilai ini kita kalikan saja dengan 100%. Jadi 0,15 kali 100 itu 15. Ini persennya ikut ya. Terus yang ke ini vektor distribusi umur ya ditanya ya. Vektor distribusi umur. Nih rumusnya nih. 1 0,845 tuh ya. Ini tadi. Vektornya. Nih ya, ini lihat di sini. 0,845, 0,975 gitu ya. Nih. Ya. Ini satu ini udah ketentuan ya, ini harus satu. Satu di sini ya satu kalau ininya sama dengan satu ya. Nih, kita pindahkan aja satu. Terus yang kedua ini 0,845 dari mana? Dari sini kita lihatnya. Nih. 0,845 ya, 0,845 dibagi dengan 1,176 pangkat 1 ya. Kalau pangkat 1 nggak ditulis ya. Terus yang kedua sini baris yang kedua ini, terus sini kita buat 0,845 dikali 0,975 jadinya gitu. Nih. 0,845 dikali 0,975 dibagi 0,176 pangkatkan 2 ya, karena dia sudah 2 di sini. Nanti yang ketiga, baris ketiga itu nanti 0,845 dikali 0,975 dikali 0,965 per gitu ya. Nah, per dia pangkat 3 nanti. Nih, ya. 0,845, 0,975, 0,965 dibagi 0,176 pangkat 3 gitu ya. Sorry ini bukan 0,176 ya. Dibagi itunya tadi berapa nih matriknya? 1,176, Bu. Ya, ini ya, tolong ini ya, ini salah, ini harusnya 1 ya. 1 per ini diubah ya, bukan 0. Kan rumusnya gitu ya tadi. Ganti dulu 1 nih ya. Ini 1. Ini bukan 0, ini 1 nih. Dan seperti itulah polanya. Nanti kalau dia pangkat 4 baris keempat berarti kita tinggal tambah lagi di sini. Nah, ini ya. Nah, yang keempat, yang di sini ini makanya saya tulis di sini kosong-kosong gitu ya. Kosong-kosong itu maksudnya isi sendiri nanti. Isi sendiri sampai habis. Nah, nanti untuk yang ini nah berarti 0,845 dikali 0,975 dikali 0,965 nanti dikali 0,950 dibagi 1, berapa tadi? 1,176 ya. Pangkat 4 ya berarti gitu. Nah, dan seterusnya. Nah, itu ya dan seterusnya. Pangkatnya nanti dicari ya. Ini nilainya berapa? Pakai kalkulator ya, nyari pakai kalkulator susah kalau nggak pakai kalkulator ya. Nah, dan seterusnya. Jadi ini bukan kosong tapi dilanjutkan. Maksud saya dilanjutkan sendiri sampai pangkat 4, pangkat berapa gitu, pangkat 11 gitu ya. Nah, selanjutnya di sini interpretasi ya, interpretasinya. Tadi kan kita dapat untuk yang baris pertama nih tadi kan 1 ya. Baris pertama itu artinya untuk 1 dikali kan 1 tadi 1 kali hewannya tadi ada 1000 ya. Kalau misalnya dimisalkan hewannya 1000 tadi soalnya hewannya berapa sih? Oh enggak ada ya. Kita ambilnya 1000-an aja ya. Jadi untuk 1000 ini 1000 itu interpretasi bisa 100 ya atau 1000 bisa.
Jadi untuk 1000, misalnya kita anggap saja hewannya 1000. Jadi untuk 1 kali 1000 atau 1000 hewan yang berumur antara 0 sampai 1 tahun dan tidak dipanen terdapat ya dari untuk 1 kali 1000 hewan ya. Ini karena satunya 1000 ya, kalau 100 misalnya maunya 100 dikali 100 aja ya. Jadi untuk 1000 hewan yang berumur antara 0 sampai 1 tahun yang tidak dipanen terdapat. Nah, kita lihat aja di sini, kalikan aja semuanya nilai tadi. Apa hasil tadi ya, mana tadi hasilnya. Tadi kan hasilnya 0,719, 0,59 dan seterusnya ya, kita kalikan aja dengan 1000. Berarti di antara 1000 hewan tadi yang berumur 0 sampai 1 itu dan tidak dipanen itu terdapat 719 hewan, terus 596 hewan dan 489 hewan gitu ya. Tuh, yang antara umur 0 sampai 1 tahun yang tidak dipanen. Itu terdapat seperti ini. Oke. Ya seperti itu ya untuk ininya. Jadi sekali lagi di sini kendala kita di sini adalah nilai eigen ya. Jadi nilai eigennya itu nanti dicari pakai program. Cuma nanti kalau untuk latihan atau untuk ujian kita pakai nilai eigen yang sederhana saja gitu ya, yang bisa cari secara manual ya, yang bisa dicari secara manual yaitu nilai eigennya misalnya yang 2 kali 2 gitu ya, yang 2 kali 2 gitu ya. Nah, cari nanti bagaimana cara mencari nilai eigen yang 2 kali 2 gitu ya, atau 3 kali 3 itu bisa dicari secara manual. Oke, kita lihat dulu sedikit yang hadirinnya. Tiduran ya. Kita absen dulu ya. Speaker. Bukan namanya ya, namanya misalnya Ibu panggil Reza, misalnya Reza hadir Bu gitu ya. Tanya. Adinda, mana? Adinda. Ada Hadir, Adinda? Bu. Hadir. Adis? Hadir, Bu. Adis hadir, Bu. Afia, sebutkan namanya ya. Afia? Sofia hadir, Bu. Ya, Alfida? Hadir, Bu. Alia? Alia hadir, Bu. Ya. Alia sudah. Aliora? Aliora hadir, Bu. Aliora hadir, Bu. Aliora ada? Ada. Hadir, Bu. Aliora. Amanda? Amanda hadir, Bu. Angelina? Angelina hadir, Ibu. Angelina ada. Terus siapa lagi nih? Anita? Anita hadir, Bu. Aren? Ada Aren? Aren. Aren. Nggak ada Aren ya?